Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Sosio Teknologi Informasi. Minggu ini kita berada di minggu kelima. Topik bahasan kita minggu ini adalah tentang hak kekayaan intelektual. Apa sih tujuan atau capaian pembelajaran di minggu kelima ini? Capaian pembelajaran di minggu kelima ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Teman-teman nanti mohon diperhatikan apa yang saya jelaskan nanti. Hak kekayaan intelektual itu seperti apa, bentuknya bagaimana, cara mengurusnya seperti apa. Kita mulai dengan pengertian dari apa itu hak kekayaan intelektual. Teman-teman, biasanya kita pernah mendengar atau mungkin kita pernah mendengar ada istilah haki atau HKI. Haki atau HKI singkatan dari hak kekayaan intelektual atau dalam bahasa Inggris disebut dengan intellectual property atau IPR ya, intellectual property rights. HKI adalah hak di mana hasil pikir otak manusia dalam menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Ingat teman, HKI itu adalah hak di mana hasil pikir otak manusia. Kalau dibilang hasil pikir otak manusia berarti semuanya apa yang diidekan oleh manusia dalam bentuk apapun seharusnya bisa di HKI-kan. Dalam hal apa? Dalam hal menghasilkan suatu produk. Menghasilkan suatu produk atau proses. Produk itu kayak begini. Gelas ini produk. Jam ini juga produk. Ini software juga sebuah produk. Atau seperti ini. Ini produk. Kalau proses, teman-teman bisa menghakikan prosesnya. Misalnya proses membuat adonan, urutan-urutannya itu boleh dihakikan. Oke ya, hasil pikir dari otak manusia dalam menghasilkan suatu produk itu bisa dihakikan. Dengan HKI itu kita bisa mendapatkan hak dalam menikmati sesuatu secara ekonomis dari kreativitas yang kita buat. Pernah nggak teman-teman melihat atau waktu SMA atau waktu SMA atau SMK dulu atau pas di sekolah waktu masa remaja, teman-teman pasti pernah mendapatkan tugas dari bapak ibu guru. Contoh paling gampang adalah saat putra saya itu mendapatkan tugas untuk menyusun seperti kolase gitu. Saya nggak tahu namanya apa. Jadi si anak saya ini menggambar sesuatu dalam sebuah media, Waktu itu medianya adalah media triplex, ukuran sekitar 20 kali 25 cm. Lalu dia gambar seseorang digambar. Tugasnya dari kelas itu adalah membuat dari yang telah digambar itu ditempeli sama batang pring atau batang potong rokok korek. Susun seperti itu. Susun mengikuti ritmenya bentuk itu. Setelah jadi baru dicat. Itu. Dan kalau teman-teman mau
itu dikumpulkan boleh, naik di foto, dihasilkan dan sebagainya. Prosesnya itu boleh dihakikan, atau produknya itu bisa dibuat laporan bagaimana cara membuatnya lalu dihakikan. Bisa Pak, bisa ya. Jadi ini banyak hal yang bisa dimainkan dari sisi HKI semuanya, asal nggak ada yang sama loh ya. Kalau ada yang sama ya nggak boleh ya, karena klaim kita nggak bisa. Kalau udah masuk gitu, udah masukkan datanya ke Humham ya nggak bisa, akhirnya di reject. Kalau di reject uang kita hilang. Nah, dasar hukum tentang hak kekayaan intelektual yang pertama adalah perjanjian internasional, yaitu Berne Convention tahun 1883 tentang hak cipta. Lalu Paris Convention tahun 1986 itu. Lalu paten. Jadi Paris Convention itu di 1886 tentang paten, merek, dan desain industri. Lalu yang perjanjian TRIPS tentang Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, TRIPS itu. WTO tahun 1994. Dari sisi negara kita sendiri dilindungi oleh Undang-Undang Nasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Jadi teman-teman kalau punya pasti pernah nggak mendengar adonan cara membuat itu dibeli oleh seseorang ya. Nah, adonan atau cara membuat itu biasanya akan dikip oleh someone yang memiliki produk tertentu, misalnya Coca-Cola. Kenapa Coca-Cola beda dengan Big Cola, beda dengan 7up? Teman-teman kalau pernah dengar, coba cek 7up atau yang lainnya. Dan kenapa Coca-Cola lebih enak daripada Big Cola, tetapi harganya jauh lebih mahal. Kalau Coca-Cola 1,5 liter itu kena 15.000, tapi kalau Big Cola 3 liter cuma 20.000. Kalau pas promo cuma 15.000 bukan 12.000. Nah, rahasia dagang ini yang tidak boleh ditunjukkan ke orang lain. Ini teman-teman bisa melakukan mengajukan ke HKI, ke Dirjen Kekayaan Intelektual di Indonesia. Itu memang dibantu. Jadi kalau orang mau misalnya seorang mau membeli hak kekayaan intelektual, kita harus membayar dengan harga mahal. Karena itu nggak bisa dibeli soalnya. Karena itu kalau ditiru orang maka kita yang kena. Ya, balik lagi nanti. Seseorang nggak bisa meniru apapun yang kita punya. Selama teman-teman jujur, apapun pekerjaannya itu pasti nggak ada yang sama. Alhasil coba dicek sama teman-teman saat teman-teman 5 orang melihat film misalnya John Wick atau Avenger. Setelah melihat, besok bercerita, itu pasti akan beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Itu merupakan salah satu bukti bahwasanya tidak mungkin ada yang sama, meskipun cara membuatnya sama, cara melihat hal yang sama, cara mengerjakan sesuatu yang sama. Selama jujur dan mengerjakan sendiri pasti beda, tata bahasa atau yang lainnya. Oke, undang-undang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri ini adalah perlindungan pemerintah kepada UKM atau perusahaan yang membuat satu industri tertentu. Misalnya kalau kita punya teman nih di desain produk itu ada namanya Pak Koil Anam atau biasa disebut Pak Coy. Beliau ini juara 1 tingkat internasional untuk desain sepatu. Itu udah pasti langsung diambil oleh negara, dibantu oleh pemerintah untuk dihakikan. Yang berikutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu.
Ini kalau bahasa kalian itu board. Jadi kalau teman-teman yang orang-orang elektro yang pernah mendesain alat tertentu, modelnya, boardnya, model rancangannya itu bisa dihakikan loh. Ya, desainnya itu loh, desain sirkuitnya. Itu salah satunya itu. Oh, ini tempatnya prosesor, ini tempatnya misalnya apa namanya, prosesor. Apa saya lupa kok, ada resistor, ada namanya lah. Itu desainnya itu yang di bisa dihakikan. Kalau ditutup, desain bentuknya bagus, masuk ke situ. Yang berikutnya adalah paten. Oke, ada lagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Paten ini adalah salah satu bentuk hak intelektual, tapi yang paling mahal dan paling lama pengurusannya, sekitar 3 tahun kalau nggak salah. Itu pun masih dalam proses dan mungkin bisa muncul 5-6 tahun kemudian. Yang mahal berikutnya adalah merek. Jadi kalau seperti mereknya Coca-Cola, mereknya Indomaret, Alfamidi, terus Kingston, itu mereknya bisa dihak kekayaan intelektual. Dan ini sangat mahal kedua setelah paten. Ini sekitar 20 bulan pengurusannya. Kalau punya saya waktu itu, saya pernah dapat satu dibantu oleh Bekraf, itu tentang VR Madness. Kalau teman-teman shop nanti ada di situ. Dan itu sekarang sudah diterima. Dan itu dapat menambah kegiatan akreditasi kita. Lalu yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Lah, ini yang hak cipta ini semua ini bisa dihak ciptakan, ini banyak hal yang bisa dimainkan. Mulai lagu, desain, lalu laporan kegiatan, laporan tugas, laporan skripsi sebenarnya, tapi skripsi dan tesis dan disertasi itu milik kampus, jadi nggak bisa dihakikan, nggak boleh. Kalau laporan praktikum itu boleh, laporan kuliah boleh. Kalau teman-teman yang sekarang sekarang ini ya lagi uji kompetensi di LSPTIK itu kan saya buatin surat tugas tuh, dan mereka wajib membuat laporan tertulis. Nah, laporan tertulisnya itu bisa dibuat dihakikan kalau yang mau. Ya, oke. Terdapat ruang lingkup HKI sekarang. Ada ruang lingkup HKI, ada hak cipta atau copyright, dan hak kekayaan intelektual atau industrial property right. Hak kekayaan industri ya, hak kekayaan industri, hak cipta, copyright, hak kekayaan industri atau industrial property rights. Nah, hak kekayaan industri itu diantaranya adalah merek yang tadi saya bilang, ada indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, lalu paten dan rahasia dagang. Itu masuk situ. Nah, tadi saya sebutkan beberapa contoh. Ini ada contoh apa namanya? Saya lupa dulu. Yes, handphone, smartphone lah. Punyanya Acer, saya lupa namanya apa. Nah, di situ di Acer ini kompleks banget. Jadi dari sisi Acer sendiri dengan tulisan seperti itu, dengan model seperti itu menjadi merek. Ya, merek dari sisi satu produk Acer. Lalu dari sisi desain industri itu adalah Pocket PC namanya, Pocket PC. Ini dari desain industrinya. Bentuknya seperti itu dengan tombol-tombol yang ada, itu namanya desain industri. Nah, paten ini kebetulan di sini adalah penemuan tentang produknya, alatnya. Jadi teknologi berupa alat komputer yang ukuran kecil yang dapat dimasukkan dalam satu. Loh Pak, berarti paten bisa? Jangan kan begitu. Misalnya ini ballpoint. Ballpoint ini bisa dipatenkan sederhana. Misalnya paten hanya pada gripnya ini, bentuknya ini, bentuk dari pegangan bawah ini. Mungkin kamu nggak mau, teman-teman menciptakan
terbuat dari bahan ini dengan model seperti ini sehingga lebih enak dipegang ya, dibentuknya dipegang. Itu bisa ukuran pun bisa. Jadi sangat kompleks di sisi paten itu. Apa yang mau dipatenkan? Dari sisi mananya? Teman-teman pernah dengar saat Indonesia pernah ada pemberitaan rotan dipatenkan Amerika, rotan dipatenkan oleh Malaysia dan sebagainya. Ternyata yang dipatenkan itu bukan rotannya, tetapi mereka membuat kursi rotan itu tidak bisa dipatenkan. Tetapi yang dipatenkan adalah cara mengikatnya. Jadi patennya itu cara mengikat rotannya dengan simbol tertentu dan kode tertentu, cara tertentu itu bisa lebih bagus dan sebagainya. Itu patennya. Jadi bukan bentuknya barangnya salah. Kalau banyak hati-hati dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Tempe dipatenkan oleh siapa? Ingat, hati-hati. Tempe itu makanan. Mungkin bukan itunya, yang lainnya mungkin. Tekniknya. Jepang mematenkan itu tekniknya mungkin. Dibuat dari suhu. Misalnya mematenkannya adalah teknik pembuatannya. Teknik peragian tempenya, kedelainya. Itu bisa. Lalu yang berikutnya adalah desain tata letak sirkuit. Ini bentuknya ya, sirkuit terpadunya itu di dalamnya seperti apa. Lalu hak cipta ini bisa lari ke softwarenya. Hak ciptanya software. Jadi kalau teman-teman dapat tugas untuk membuat aplikasi ABC bersama dosen, terus hak cipta, Pak, izin saya hak ciptakan Pak itu. Karena ada informasi, kalau saya lupa di mana, tapi semua tugas atau karya ilmiah mahasiswa yang dikerjakan di kampus itu adalah haknya milik kampus. Tapi mahasiswa bisa melakukan itu dengan catatan harus menggunakan nama kampusnya. Jadi misalnya si A diajar oleh Andi Rahman, si A diajar oleh Bu Danis, diajar oleh Bu Siti, atau Bu Farida, atau Pak Kurniawan. Nah, silakan menghakikan dengan mencantumkan beliau-beliaunya. Gitu ya. Oke, siap. Next. Nah, orang lingkup HKI. Tadi bagian berikutnya ada subjek, objek, cara mendapatkan nama perlindungan. Kalau hak cipta itu pencipta subjeknya. Lamanya lebih kurang 50 tahun. Kalau saya waktu itu pernah mengurus hak cipta pertama kali saya, yaitu hak cipta buku pemrograman Super. Itu penciptanya saya dan Bu Sulis, pemegang hak ciptanya adalah saya. Saat mengurus itu di Kemenkumham di daerah Kayun, kalau dari sini Indosat terus lurus, masih sekitar 50 meter 100 meter. Itu di situ saya mendapat sertifikat hak kekayaan intelektual saya, dan lama waktunya bukan 50 tahun, tetapi 70 tahun karena pribadi. Nah, saat saya menghak kekayaan intelektual hakaikan program Momon Metran, misalnya itu punya Mas Bagus waktu tugas kuliah, itu Mas Bagus dan teman-teman terus saya. Itu penciptanya kami berlima atau berlima saya lupa. Terus pemegang hak ciptanya adalah kampus. Nah, itu 50 tahun. Jadi 50 tahun. Oke ya, masih lama Pak. Bagaimana Pak kalau habis? Sebelum habis harus sudah di renewal, diperbaiki lagi atau ini ulang dengan ke Kemenkumham lagi, ada caranya dengan tanda tangan yang ada, itu pastinya. Oke ya.
Next, hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif diberikan kepada originator atau penerima hak untuk mencipta atau mencetak, menerbitkan, melakukan film atau mendokumentasikan literasi, buku, seni, atau musik, dan memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Hak cipta sering disebut dengan intellectual property. Hak cipta itu diberikan seorang antara 50 sampai 100 tahun, ya 50 sampai 100 tahun. Yang saya pernah pegang adalah 70 tahun dan 50 tahun. Kalau 100 tahun 100 tahun. Begitu ya, ini hak cipta. Terus hak cipta ini juga adalah hak yang didasarkan atas atau pada originalitas karya dan keahlian kreatif seseorang. Ini ya, karya. Nek bahasa keren wong Jawa itu ngakali sesuatu. Oh, winter orang Indonesia itu. Nek kepepet gitu ya. Teman-teman inget ini wong koko atau nata de koko yang kayak butir terbuat dari kelapa. Itu kan mahal tuh. 250 gram itu bisa kena 8.000. Yang 500 atau setengah kilo bisa sampai 35.000, 75.000, tergantung merek dan sesuatunya. Nah, itu kalau teman-teman lari ke Tugu Pahlawan atau lari ke Masjid Agung, tuh kalau pakaian ada yang jual tuh, itu 1 kilo cuman kalau saya dulu kemarin saya beli 15.000, 1 kilo loh mas, mbak, banyak itu. Dan itu betul loh. Tetapi bentuk boleh sama, begitu rasa pasti berbeda. Kenapa? Karena perusahaan penciptanya si nata koko, atau wong koko, atau apa mereknya itu melakukan research. Nah, sebenarnya nilai yang mahal itu bukan karena barangnya, tapi researchnya, penelitiannya itu yang dipikirkan, itu mahal di situ. Makanya hak intelektual itu paling mahal. Berikutnya adalah hak-hak kepemilikan non fisik yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, misalnya hak menggandakan atau mengumumkan. Loh Pak, berarti kalau saya diberi tugas oleh Bapak dosen untuk membuat flyer, bisa dong Pak dihakikan? Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Bisa. Asal sesuai dengan bidangnya. Karena mahal mas, Mbak. Soalnya kan kalau di Kemenkumham itu 400.000. Kalau lewat kampus itu kemarin kalau nggak salah 250.000. Mahal banget toh. Lah masuk setiap kali kamu desain mbak hakikan, pegel. Duitmu berapa? Mahal. Makanya kenapa saya di teman-teman Hima itu minta lomba yang poster itu kita kumpul jadi satu, kita mau masukkan ke ISBN buku gitu. Atau hak intelektual, boleh Bang. Oke ya boleh kalau mau hakim semua, duitmu berapa, mahal, rugi nanti. Yang penting aja yang bisa menunjang prestasi kamu di kampus dan pekerjaanmu next tahun atau hal tertentu. Misalnya saya buat produk makanan, ya boleh dihakikan atau dimasukkan ke desain raja dagang dan sebagainya ya. Oke. Hak cipta, sistem perlindungan. Ada hak cipta dan desain industri. Teman-teman bisa hak cipta deklaratif, otomatis setelah satu cipta diwujudkan, lalu pendaftaran bukan kewajiban. Kalau desain industri konstitutif, konstitusi ya, pendaftaran adalah harus, hak diberikan atas permohonan. Ini agak beda kalau desain industri, lebih harus punya kalau di UKM itu punya apa ya, surat dari pemerintah itu, SIUP atau apa saya lupa. Kalau nggak punya harus punya izin dari minimal RT RW dan sebagainya, itu semuanya itu. Ada kok teman-teman mau ngurus itu di Kemenkumham, ada caranya. Cuman saya nggak pernah, karena saya nggak pernah main ke situ. Hak cipta dari sisi ruang lingkup dan masa berlaku. Apa aja ya yang selama 50 tahun tadi, buku, pamflet, kayak tulis. Tapi gini, kalau buku yang sudah ter-ISBN, karena itu sudah ter-ISBN, maka sebaiknya dihemat uangnya, tidak usah dihakikan. Tapi kalau mau ya tidak apa-apa, it's okay, karena ISBN tercatat secara nasional, International Standard Book Number gitu ya, ISBN. Kalau saya punya buku itu,
ini siapa lagi? Ini buku pertama kali. Ini buku pertama kali saya yang saya ciptakan. Nah, ini buku ini saya buat tahun 2016. Simple, ada sekitar berapa halaman? 70 lah saya. Ya 70, 78. Ini buku pertama kali saya. Ini bangga loh bisa buat begini. Nyiptakan sendiri mahal, tapi ada banyak hak, ada kebanggaan sendiri. Ya contoh aja. Terus bisa seni rupa, lukis, pahat, patung, boleh. Lagu bisa. Kemarin ada dari Pak Dr. Pramudia itu menghakikan lagu. Mereka nyiptain lagu, posti namanya. Lagu terus bisa ini apa? Ya, dan udah selesai. Yang berikutnya arsitektur. Arsitektur ini kalau teman-teman mahasiswa arsitek itu biasanya desain rumah, tugas-tugas itu yang gambar-gambar itu boleh Mas, dan bisa kok. Cara apapun bisa loh. Kuliah ini bisa sebenarnya. Ini sebenarnya kalau saya mau, ini perkuliahan ini yang bentuknya model PPT-nya pun itu bisa dihakikan. Ada banyak bisa dimasukkan. Alat peraga, peta, terjemahan dan sebagainya bisa. Ada lagi yang program komputer, sinematografi, fotografi, database dan lain-lainnya. Oke, hak cipta dipegang tatanan negara. Ini yang agak ribet ini. Lalu tanpa batas waktu. Nah, kalau tadi ada hak cipta, sekarang hak ada merek. Merek ini kalau punya saya, teman-teman tak tunjukkan aja apa yang saya punya dari si DJK ini. Mana sih? Biasanya kalau di sini saya cek DJKI gitu ya. Pangkalan data. Saya ngomong ke merek ya, contoh aja merek. Matmais. Ini saya cek ini dulu. Nah ini milik saya ini. Matmais. Ini saya cek ya, coba cek kembali. Nah ini ada nih, Matmais, bla bla bla, tanggal pengumuman 2016 sampai 2027 berakhir. Berapa tahun berarti ini? Sekitar 9 tahun. Kalau merek. Terus kode 9 dan sebagainya. Atas nama siapa? Adi Rahman. Ya, dari sama 4 tanggal 8. Ini contoh yang merek. Kita akan coba masuk yang hak cipta. Di sini ada hak cipta. Hak cipta, coba saya cari namanya Jago. Program comprehension. Coba ada nggak? Ah ini aplikasi Jago. Ini dia. Nah, ini aplikasi ini sebenarnya saya ambil dari skrip tesis saya. Saya sebut karena singkatan dari Java Program Comprehension. Ini ada. Ini tanggal bulan sampai tak sekira ini. Ya. Terus ini tanggal pertama kali saya mengidekan. Sedangkan ini tanggal permohonan saya masukkan tahun 2019. Saya set ini tahun memegang cipta saya, penciptanya saya, ada pembimbing saya, Bu Siti Rohima, ada pembimbing kedua saya, Bapak Dwi Sunaryono. Oke, saya cek kembali nanti. Berikutnya contoh adalah yang buku ya. Buku misalnya modul ini aja, Junior Technical Support. Saya lupa namanya.
ini berapa nanti ini ya. Modul apa ya, coba cek, saya kok lupa. Dokumen presentasi, oke, kayak dua. Coba tadi yang namanya apa, modul kerja, karena banyak. Nah ini dia, nah ini ya. Oh, salah satu dari ini khususan saya dan Pak Nana. Coba tadi ini saya copy ya, coba ya. Saya copy sampai sini aja. Saya tempel di sini. Tempel di sini. Cep. Cari. Ini sebenarnya saya semua nih. Ini saya semua ini. 3 ini. Cek ya. 3 ini saya. Kita cek ya. Cek 1. Cek 2. Cek 3. 1 ini yang khusus algoritma. Namanya Susawati. Ini dosen SI tapi juga SD saya. Susawati ini saya, ini Pak Nana. Oke, ini HKI 3 orang. Lalu yang berikutnya adalah modulasi RPL. Ini yang saya buat dengan teman-teman ini. Ini saya, Pak Rahman, Burhami. Nah, ini Pak saya, Burhami dan Pak Rahman. Nanti teman bisa tak kasih ini kok. Ini ya, pemateri gratis. Lalu yang berikutnya adalah IT Sport. Ini yang saya buat. Khusus untuk ini J6209 bla bla bla. Siapa? Saya kan. Oke ya. Ada kok. Pak, kalau mau lihat bentuknya gimana, Pak? Bentuk sertifikatnya. Sertifikat seperti ini. Contoh aja ini. Nah, seperti ini. Ini nama istri saya, dan kawan-kawan. Ini kalau ada lebih dari 2 orang muncul dan kawan-kawan. Ini muncul. Ini kalau di scan munculnya nanti selamat. Ini perlindungan berapa tahun? Perlindungan selama 50 tahun. Kenapa? Karena pemegang hak ciptanya adalah Itats. Kalau pribadi 70 tahun. Tak tunjukin yang buku super ya. Buku super. HKI buku super. HKI buku pemrograman super. Nah ini apa sih super? Sama ini. Ini kebetulan dulu saya ciptakan ini saat saya ngajar di kampus kita pertama kali 2001 kalau saya buat. Tapi saya buat pokoknya ini karena sekian ingat-ingat saja. Oke ya, jelas ya contohnya. Oke, merek dan sebagainya. Terus ada lagi ini merek nih, contoh nih, dasar ini kayak Mundo, ini punyanya dari misalnya ini punya Mona Lisa dan sebagainya. Ada merek nama, boleh apa bisa warna, kombinasi warna pun harus sama nanti disebutkan seperti ini, boleh ini boleh. Nah cuman yang merek begini itu tak limit kalau cuman begini toh, karena nanti akan sama dengan tempat yang lain. 7 banyak rejectnya kali. Kita coba ya 234 di sini coba. Kalau 212 ini ya Prawiro Sableng. Ini ada yang mengajukan, yang ini diterima, yang di reject. Kenapa kok di reject, Pak? Coba dicek nih. Prawiro Sableng, karena ini tanggal berapa dia pengajuan, ini sama-sama film Wiro Sableng 212 persis. Berarti nanti ada buktinya nih.
Film lu sableng PT ditolak. Tetap sekarang ini siapa? Berarti yang pertama kali diajukan misalnya. Ini tahun 2018. Sedangkan ini tahun berapa ini? 2017. Kalah disik. Ini keduluan. Fox Internasional. Oh, dia tahun 2017 kok. Dan yang ini 2018. Kalah ini. Udah sama-sama diajukan lagi 2 orang lagi. Ini megangnya 1 orang. Nah ini jadi masalah. Sama nggak saya ini? Kenapa kok diajukan lagi nih? Dibolak-balik nggak boleh. Kalau sama pasti ditolak. Nama Barbara Sheila Timothy sama, dicek loh, ya dicek. Karena sama soalnya. Nah mungkin di sini juga kalau ini diperbolehkan pak dengan monomer berbeda. Cek kembali nanti ada. Kenapa kok bisa disamakan, diperbolehkan? Itu ada alasannya. Saya nggak tahu yang diartikan apa, karena kita nggak bisa lihat yang diartikan sebelah mana ini. Kalau ini tutup, nggak bisa dilihat pada dalam lain. Ya. Oke, next. Unsur warna. Unsur warna kalau dalam satu itu boleh. Kayak ini konika kan, kodak atau saya lupa kodenya ini. Warna-warna itu boleh. Merek, kombinasi merek boleh. Dagang juga sama, jasa juga sama, boleh sama semua. Teman-teman bisa lihat nanti merek kolektif juga sama. Kalau begini Tamarin, sebagainya, McD, Simple, ya selama begini ya boleh selama saya pakai. Kalau bentuk sama, nama sama pasti kena. Nanti dicek. Misalkan ada tadi ada mana, sekarang ada indikasi geografis. Indikasi geografis ini adalah sebagai penanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Misalnya tahu kuning gitu. Begitu orang ngomong tahu kuning, pasti mikirnya adalah Kediri. Terus Gedok Gedang juga sama. Kalau Banyuwangi itu apa ya? Oh, bakpia. Bagia. Misalnya Bagia. Itu pasti punya Banyuwangi. Kalau Bali misalnya betutu ya, ayam betutu gitu, itu pasti punya orang Bali misalnya. Atau kalau Bika Ambon gitu ya, itu milik siapa? Oh Padang gitu. Ya udah mau silakan. Ampera ya semua misalnya soto milik soto ayam, soto atau rawon miliknya Kalimantan ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin rawon biasanya adanya Surabaya. Rawon setan gitu ada lagi atau yang lainnya banyak. Kalau di Surabaya itu apa makanannya? Lontong kupang gitu, lontong balap. Nah, itu udah menandakan daerahnya tuh, daerah di Surabaya. Nggak mungkin lontong balap larinya ke Aceh atau ke Papua, tidak mungkin lah. Makan dari saku, mesti orang Papua gitu loh. Itu menanyakan indikasi geografisnya. Oh ini contohnya. Oh iya yang saya suka dodol Garut, dodol ya. Dodol itu yang apa? Semarang atau apa ya, yang jenang yang hitam itu senengan saya. Itu ini makan pasti kalau udah ngomong apel Malang itu mesti mikirnya Malang tuh. Terus apalagi yang mencirikan bakpia, Mojokerto misalnya dia mau nggak apa-apa, mau mencirinya daerah tersebut. Nah sebagai contoh aja, ini hasil penelitian saya tahun 2017. Jadi penelitian saya itu judulnya implementasi software proses model pada pengembangan aplikasi multiplatform. Jadi software proses model itu ada banyak tuh, ada waterfall, incremental, spiral, prototyping, terus research and development, rapid development, agile, dan teman-teman yang banyak. Nah dari situ saya mengembangkan satu aplikasi dan muncul aplikasi ini. Yang aplikasi ini Alcator ini aplikasi Android. Ini aplikasi Android. Nah, yang ini tadi saya ngomong, jadi bisa program komputer, ini program komputer.
program komputer, ini program komputer juga. Nah yang ini buku, ini karya tulis. Contoh ya. Lalu tahun 2015, penelitian 2018 itu saya punya 4 dengan judul penelitian pemanfaatan teknologi informasi di era globalisasi dunia. Ada aplikasi saya tadi saya sebutin, saya masukkan ke penelitian saya. Lalu modul ajar pemrograman saya ini juga hasil itu. Lalu modul ajar PKS yang juga sama. Lalu modul pelatihan IT support. Jadi 4 yang saya pelajari. Boleh Pak, boleh Pak. Nah, teman-teman kalau mau ngecek tadi saya di gip.go.id atau kalau di browsing tanya ketik aja DJKI gitu, nanti muncul seperti tadi. Tinggal cek di bagian sini kata kunci apa, keywordnya apa. Oke, sudah cukup materi yang saya berikan. Nah, teman-teman di Classroom itu sudah ada saya berikan di Classroom. Saya coba masuk Classroom dulu ya, saya lupa tadi. Nah, masuk Classroom saya. Di Classroom itu sudah saya berikan beberapa contoh. Oke. Lalu teman-teman ada tugas di mana teman-teman nanti begini. Oke. Membentuk tim, terus satu tim berisi 5 orang, terus membuat sesuatu originalitas yang original ya, apapun itu bentuknya, entah itu membuat gambar atau apapun, atau nanti dikelompokkan atau kelompok nanti diakikan. Kita akan belajar. Kalau ingin murah lewat kampus aja, karena kita udah punya sentra haki. Kalau enggak, kamu harus teman-teman sekali ke DJKI, harganya mahal 400, kalau sini 250. Di sini nanti juga ada tidak lanjut tugasnya, tapi tidak usah dikerjakan nanti aja nih. Yang penting teman-teman buat aja tugasnya, nanti koordinasi dengan saya biar nanti tahu. Nanti saya itu nanti kasih bagaimana cara mengisikan dokumennya. Yang pasti teman-teman harus punya KTP, atau kalau nggak punya KTP minimal kakak dari keluarga gitu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga di minggu ke-5 ini kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, terutama output untuk mata kuliah kita adalah hak kekayaan intelektual. Itu yang pertama, yang kedua diucapkan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.